Hello good people, sudah siapkah Anda untuk belajar? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal apa itu beton precast. Are you ready? Brazil, do you ready to lose? Tapi sebelumnya, izinkan kami dahulu untuk memperkenalkan diri. Adapun penugasan serta pembimbingan tugas ini diberikan oleh dosen kami tercinta, Kakak Rami Carolina, STMT. Dan dikerjakan oleh kelompok berapa kita? Farhan Anfasa Utama, NIM 170404069, selaku kepala tim. Apa yang bisa dibantu? Benanta Zikri Ginting, NIM 170404082, selaku kepala tim asupan dan gizi. Christian Ferry Avan Bangun, NIM 170404084, selaku kepala tim manajemen waktu. Alexander Siagian, NIM 170404097, selaku kepala tim desain dan editing. Sinando Adibasta Pandia, NIM 170404105, selaku kepala tim. Oke, siap. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah latar belakang. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia mendorong berkembangnya berbagai metode konstruksi di bidang teknik sipil. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, tuntutan akan pekerjaan konstruksi yang cepat dan efisien semakin besar. Nah, teknologi pracetak adalah teknologi konstruksi struktur beton dengan komponen-komponen penyusun yang dicetak terlebih dahulu pada suatu tempat khusus. Terkadang, komponen-komponen tersebut disusun dan disatukan dahulu, dan selanjutnya dipasang di lokasi. Kapan sih saat yang tepat kita memakai beton precast? Yang pertama itu pada bangunan ortogonal. Bangunan ortogonal sangat cocok bila menggunakan konstruksi precast, karena bangunan ortogonal memiliki pengulangan dalam struktur modulnya, pengulangan dalam bentuk, serta ukuran. Yang kedua, struktur bangunan yang efisien. Precast menawarkan pertimbangan yang bertujuan untuk mengefisienkan struktur bangunan, bentuk yang lebih panjang, dan mengurangi kedalaman konstruksi, yang dapat dilakukan dengan pre-stress konkrit untuk balok-balok dan lantai. Yang ketiga itu, harga komersialnya. Tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam bangunan, tetapi juga memperluas bentuk bangunan itu sendiri. Kemudahan adaptasi dan konstruksi precast menyebabkan bangunan tersebut tetap memiliki harga komersial dalam waktu yang cukup lama. Keren kan? Keunggulan beton precast. Yang pertama, efisien dalam bentuk yang teratur dan relatif besar dengan jumlah bentuk-bentuk yang berulang. Yang kedua, lebih cepat, karena dapat dilaksanakan secara paralel sehingga menghemat waktu 20-25%. Yang ketiga, selama proses pengerjaan konstruksi berlangsung, tidak memerlukan lahan yang luas untuk penyimpanan material, sehingga lebih bersih terhadap lingkungan. Yang keempat, tidak dipengaruhi cuaca, karena dibuat di pabrik. Yang kelima, lebih sederhana, karena semua pengecoran diawasi oleh kualitas kontrol di pabrik. Ciri-ciri beton precast. Yang pertama ada bentuk dan bobot. Bentuk beton precast ada yang linear, 2 dimensi, 3 dimensi, dan spasial. Sedangkan untuk bobotnya, jika cukup ringan, dapat diangkat oleh 1 atau 2 orang. Jika cukup berat, membutuhkan peralatan khusus. Yang kedua, ada bahan dan struktur internal. Bahan beton precast itu adalah bahan-bahan konvensional, baja, plastik,
dan kertas. Sedangkan struktur internalnya ada yang padat, ada yang kosong, dan ada yang berongga. Yang ketiga, fungsi di dalam pemasangan. Fungsi button precast dalam pemasangan itu untuk contohnya seperti balok, plat, kolom, dinding, dan tangga. Yang keempat, tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian button precast itu dari komponen struktur bangunan yang sederhana sampai unit jadi. Selanjutnya, elemen struktur pracetak yang umum dipakai. Yang pertama itu ada plat. Plat dibagi dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu plat pracetak berlubang atau yang biasa disebut hollow core slab. Jenis yang kedua yaitu plat pracetak tanpa lubang atau yang biasa disebut solid slab. Jenis yang ketiga yaitu plat pracetak double T dan single T. Nah, elemen struktur pracetak yang kedua yaitu balok. Balok juga dibagi dalam beberapa jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu balok berpenampang persegi. Untuk jenis yang kedua, balok berpenampang L atau yang biasa disebut L-shape beam. Untuk jenis yang ketiga yaitu balok berpenampang T terbalik atau invert T-beam. Untuk elemen yang selanjutnya yaitu kolom. Kolom yang digunakan merupakan kolom cor di tempat dengan tulangan sengkang lateral. Macam-macam precast. Yang pertama yaitu panel dinding. Panel dinding ini terdiri dari banyak variasi bentuk, tergantung dari kebutuhan arsitekturalnya. Bentuk yang sering digunakan yaitu flat, double T, rib, window, atau mullion. Yang kedua ada elemen lantai dan atap. Elemen ini juga dibuat menjadi banyak variasi, disesuaikan dengan kondisi seperti panjang bentang, beban yang ada, penampilan, dan lain-lain. Berikut adalah bentuk yang sering digunakan. Yang pertama, flat slab. Biasanya memiliki tebal 4 inci, lebar 4-8 inci, dan panjangnya sampai 36 inci, tergantung dari beban yang ada. Bentangnya berkisar antara 8-22 inci. Yang kedua, hollow planks. Bentuk ini digunakan untuk meringankan beban dan mencapai bentang yang lebih panjang. Tebalnya berkisar antara 4-8 inci, lebar 2-4 inci, dan digunakan pada bentangan atap 16-34 inci, dan pada bentangan lantai 12-26 inci. Yang ketiga, yaitu double T. Bentuk inilah yang paling banyak digunakan. Tebalnya 14-22 inci. Digunakan untuk bentangan sampai 60 inci. Dan yang terakhir adalah single T. Biasanya digunakan untuk bentangan sampai 100 inci. Yang ketiga yaitu balok precast. Bentuk balok tergantung pada sifat pembalokan. Segi empat atau rectangular beam. Bentuk ini digunakan apabila elemen lantai didukung di atas balok. Yang kedua, ledger beams dan L-beams. Bentuk ini merupakan penyempurnaan dari bentuk segi empat agar tingginya dapat dikurangi dan diberikan penopang alat. Yang keempat, kolom precast. Bentuk yang pertama dari kolom precast adalah simple prismatic columns. Kolom ini biasanya hanya digunakan pada bangunan satu tingkat, di mana balok diletakkan di atas kolom. Bisa dilihat pada gambar A. Bentuk yang kedua adalah bearing columns. Kolom ini memiliki penopang untuk meletakkan balok. Bisa dilihat pada gambar B. Bentuk yang ketiga yaitu T-columns. Biasanya digunakan untuk menyokong langsung lantai double T tanpa balok perantara. Bisa dilihat pada gambar C. Materi yang terakhir adalah sistem sambungan. Pada umumnya, sambungan-sambungan bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sambungan yang pada pemasangan harus langsung menerima beban, yaitu beban akibat berat sendiri dari komponen. Lihat gambar 24 garis A. Yang kedua, sambungan yang pada keadaan akhir akan harus menerima beban, yang selama pemasangan diterima oleh pendukung pembantu. Lihat gambar 24B.
Yang ketiga, sambungan di mana tidak ada persyaratan-persyaratan ilmu gaya, tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain, seperti kekedapan terhadap air, suara, dan lain-lain. Lihat gambar 24 garis C. Yang terakhir, sambungan-sambungan tanpa persyaratan konstruktif dan semata-mata menyediakan ruang gerak untuk pemasangan. Lihat gambar 24 garis D. Berikut persentase dari kelompok berapa kita? Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.